sebagai ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Oh ya, saya Zulhair Sekjen. Ini Gaeng Wahidin sebagai Presiden PPNI. Sebelahnya DPW Jawa Barat, ya, Hambali ya, Lili Hambali, dan itu ibunda kita, ya, Bu Eli, ya, dari LBH PPNI. Sebelahnya itu dari mahasiswa, ya, Irfan, ya. Baik, saya akan melihat dalam satu fokus yang sangat menyakitkan. Karena kepada siapa kami ingin bertanya dari permasalahan ini. Jadi yudikatif ini sebenarnya adalah setara, ya, dengan namanya pejabat ini, di mana kami hari ini harus menghadap bahwa kasus ini bukan kasus yang kecil. Ini kasus tenaga kerja yang kami punya uangnya, yang kami titipkan kepada pemerintah, mengangkat namanya Dewan Komisaris, Dewan Direksi, diamanahkan untuk mengamankan duit buruh, tetapi dalam permainan untuk menginvestasikan ini, kenapa dia sampai kerugian 43 triliun? Apakah memang di negara ini sudah bodoh semua? Sampai namanya 43 triliun, Pak. Kalau namanya ini perusahaan swasta, ini udah belum pikir, Pak. Udah kita jual. Pemerintah ini adalah orang-orang pintar, Pak. Rekomendasi, ya, dari perguruan tinggi yang orangnya number one menganalisa, tetapi kenapa BPJS ini sampai 43 triliun bisa dikatakan merugi yang luar biasa? Karena kita dimainkan oleh para cukong-cukong, kita dimainkan oleh para yang punya duit, yang ada di pasar modal, ditambah lagi para investor yang kita tahu betapa nikmatnya duit jaminan hari tua, ya, itu adalah investasi jangka panjang. Maka Kejaksaan Agung kita minta sekali lagi, kaji ini dalam audit keuangan, jangan melihat daripada sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan dan sistem politik, ini tidak akan terjadi yang namanya hukum berkeadilan. Nah, ini saya minta. Maka saya setelah nanti menjelaskan ini, mohon sampai di mana Kejaksaan Agung RI ini sudah memberikan sebuah pelaksanaan teknis penyidikan. Ya, karena saya lihat sangat aneh. Apakah sudah masuk angin atau ini masih istiqomah? Ya, kalau sudah masuk angin nanti buruh yang merokin. Ya, ini apa makin Pak? Apalagi musim hujan kan gitu. Buruh ini kan apa? Musim hujan aja bisa demo. Tahu pulangnya yang dipakai atau enggak? Kita nggak tahu. Ya, karena kenapa? Kita ingin mengangkat, Pak, negara kita ini sayang dengan negara Indonesia. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang hanya bisa duduk di jabatan, tidak bisa menganalisa keuangan. Contohnya BPJS, Pak, 43 triliun, Pak. Kita aja yang di rumah aja, Pak, gaji daripada pemerintah, ya, kelebihan kita ada protes. Coba, Pak, kalau istri, ya, kurang daripada, wah, ini kurang mulu kan begitu. Ya, istri juga begitu sama suami. Ya, uangnya habis mulu, ya kan? Yang satu apakah memang punya simpanan yang lainnya? Ya. Nah, jadi ini Pak urusan negara. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dalam rentetan orang ekonomi, orang tuanya sudah melihat bahwa dari awal juga sudah rusak investasi daripada BPJS ini, Pak. Ditaruh di perusahaan yang memang perusahaan tidur, yang tidak ada pengembangannya pada saat sebelum COVID. Itu perusahaannya kagak kuat, dimasukin di situ. Ya kan? Dan itu kita sudah tahu, ya. Ini salah satu investasi. Terus dia bilang, ini kejadiannya seperti Orde Baru dulu. Ada namanya bank yang sekarang saya tutupin. Jadi orang itu nyimpan, Pak, di situ, Pak. Padahal dia tahu ini bank mau bangkrut. Gitu. Ya, jadi ini adalah sebuah permainan yang sangat dasar oleh
juga kepada para pimpinan BPJS yang sekarang ini pimpinan direksi dan komisaris. Ya. Logika ini tuh buruh biarpun katanya nggak bisa menghitung saham, tapi tidak boleh boros sekali. Ya. Dia masukkan dana seperti itu, dia katakan bahwa kita COVID kita turun, akhirnya dicurigai 20 triliun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sangat disayangkan, makanya Kejaksaan Agung kita angkat jempol. Tapi jangan sampai ya kena masuk angin akhirnya dikerokin kan begitu. Ya. Kita tahu lah, ini ahli-ahli hukum di Kejaksaan Agung. Ya. Tapi kalau nggak bisa membuka ini, ya, itu bukan benar-benar ini menyedihkan. Kenapa? Rakyat Pak, rakyat di bawah, ya, minjem bank 2 juta aja, nggak bisa bayar sekali, itu di umur-umurnya udah kayak maling. Triliunan mah, debt collector tiap hari datang, ya. Nah ini 43 triliun, ya siapa debt collector yang mau ngambil? Ya. Maka itu, ayo Pak Kejaksaan Agung RI, ya siapapun yang menerima kami berterima kasih sekali. Tapi langkah yang real kami minta untuk dibuka terang benderang kasus BPJS ini, ya. Itu saya lihat di media-media itu udah seperti kita dibohongin. Ya. Beritanya itu kita sudah menyedihkan. Ya. Ini duitnya buruh, duitnya orang-orang tertindas, bukan doifin. Kalau bilang bisa, tertindas nih Pak. Ya. Maka itu kita amanahkan kepada Kejaksaan Agung supaya ini diangkat, dan saya juga minta pada hari ini PPNI bisa mendapatkan penjelasan untuk kita sampaikan kepada anggota kita maupun kepada buruh secara umum. Kalau sampai kita pulang nggak tahu hasilnya apa, waduh, kita bisa dianggapnya itu sudah dapat setoran, ya. Terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Widros dan Pak Widianto. Saya Muhyiddin, Presiden PPPI, mewakili teman-teman DPP PPPI hari ini menyuarakan keprihatinan. Dari Muhyiddin menyampaikan keprihatinan kami sekaligus mengapresiasi langkah terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 18 Januari 2021 Pak, yang tiba-tiba melakukan penggeledahan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Memang sudah sejak lama kami mencurigai hal itu, namun begitu tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan itu, maka terbukalah semua tabir kecurigaan kami hari ini. Oh, begitu banyak dana yang tidak sedikit dengan sengaja, secara sistematis, ya kami anggap itu dirampok, dikorupsi, ya kan, dengan secara sistematis melalui pasar modal, ya kan, dengan alasan bahwa itu sebuah kerugian perdagangan, ya kan, di pasar modal. Ya kalau rugi 10 juta, 20 juta mungkin kita bisa maklum, tapi ini kerugiannya nggak tahu-tahu 43 triliun di situ di dalam beritanya. Nah, kami datang hari ini sekaligus ingin meminta penjelasan dan klarifikasi dari Kejaksaan Agung sudah sejauh mana proses penanganan kasus tersebut, karena jujur saja saat ini di seluruh pabrik-pabrik 52 juta kepesertaan jam sosial ini, mulai dari jabatan direktur yang orang lokal sampai dengan tukang sapu Pak, itu uangnya ada semua di BPJS Ketenagakerjaan ini sedang rendah gulana, galau. Kenapa galau? Karena banyak. Sekarang pencairan dana jaminan hari tua, jaminan kematian itu prosesnya lama. Yang harusnya 7 hari, prosesnya bisa berbulan-bulan. Belum lagi persyaratan untuk mengambil itu bertele-tele. Kemudian pinjaman 10% juga udah kayaknya udah semakin sulit, jadi semakin mencurigakan bahwa memang BPJS ini jangan-jangan memang duitnya udah nggak ada, udah habis dikorupsi oleh para oknum itu. Nah, apalagi dengan modusnya mirip-mirip dengan kasus Jiwasraya dan Asabri.
Karena kami memantau. Jangan anggap bahwa teman-teman buruh hari ini nggak ngerti terkait pasar uang, pasar modal. Kami punya Pak. Ini kebetulan sarjana ekonomi, sekjen saya ini. Jadi banyak juga yang mengerti lah tentang masalah keuangan itu. Nah, jadi kami mendorong kepada Jaksa Agung juga memberikan dukungan moral kepada benar-benar mengusut tuntas. Ya kan? Karena kita khawatir. Kenapa? Karena udah mulai ada statement bahwa klarifikasi dari jajaran direksi bahwa itu biasa kerugian katanya dalam pasar modal di berita. Ada saya lihat di media online menyatakan itulah. Nah, kemudian hari ini Kejaksaan Agung sudah jarang berkomentar di media untuk menjelaskan perkembangan kasus ini, sehingga ya makanya kita tabayun hari ini ya, kita mengklarifikasi apakah benar ini biasanya masuk angin gitu kan atau tidak. Harapan kami Kejaksaan ini harus istiqomah dalam hal ini, karena inilah harapan kami Pak. Iya kan? Seandainya bisa dirubuhkan pangkat BPJS atas dana itu bisa dibalikan atau kita demo pasar modal bursa efek Jakarta bisa kembali ke kita akan lakukan. Cuma ada institusi yudikatif yaitu Kejaksaan Agung hari ini yang menjadi harapan kita. Maka kita doakan Pak, mudah-mudahan Kejaksaan ini aman istiqomah, benar-benar membuktikan, karena ini harapan kami Pak. Teman-teman saya yang di bawah siang malam lembur, ya kan? Belum lagi gajinya yang belum dinaikkan, yang upahnya masih pakai upah 2019, ya kan? Belum lagi gajinya yang kena potong karena alasan COVID-19, alasan isolasi mandiri, gajinya dipotong. Ya kan? Ya kan alasan terkait masalah COVID ini banyak yang kena potong, ini gajinya udah dikurangi, ya kan? Duitnya di BPJS digabungin. Ini waduh, kondisi COVID begini Pak, itu perbuatan yang sangat biadab, lebih biadab daripada iblis. Iblis kan hanya tidak mau tunduk kepada Adam, tapi dia tidak korupsi. Lah ini korupsi Pak, merugikan seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa Indonesia. Bapak bisa bayangkan kalau uang ini tidak cair, tiba-tiba teman-teman seluruh buruh, serikat buruh kompak melakukan pembangunan nasional hanya untuk supaya dananya kembali, iya kan? Nah, makanya kami hari ini sebagai aksi permulaan, kami datang ke sini memberikan support, dukungan moral serta doa, ya kan, dari orang-orang tertindas. Semoga tim penyidik Kejaksaan benar-benar aman istiqomah, mampu menangkap, mampu kalau perlu hukuman mati Pak bagi pelaku-pelakunya ini, ya kan? Dan dalam kesempatan ini juga momen ini juga kami minta juga kepada jajaran direksi BPJS maupun Dewan Pengawas yang gajinya ratusan juta, ya kan? Itu benar-benar dijadikan tersangka sehingga menjadi alasan untuk mereka ini dipecat dari jabatannya, ya kan? Karena jelas sekali Pak Undang-Undang BPJS Tenaga Kerjaan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 pasal 34C, jajaran direksi dan Dewan Pengawas dapat diberhentikan jika melakukan sebuah tindakan yang merugikan peserta. Lah ini jelas merugikan, ruginya tak tanggung-tanggung lagi, 43 triliun. 1% dari 43 triliun itu 430 miliar Pak. Kalau itu jadi bantuan sembako buat buruh yang sedang korban PHK, yang sedang isolasi mandiri, berapa paket? Ya. Nah inilah kami harap juga dalam hal ini dengan momentum mengungkapkan tabir kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan dan dana bantuan sosial ini, ya kan, menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan eksistensinya, bahwa masih ada hati nurani, masih ada moral, dan masih ada cinta tanah air yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung buat kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah itu Pak, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf kalau suara saya begini kencang Pak. Jujur aja Pak, buruh hari ini bukan saja marah Pak, sudah murka ini, ya kan? Cuma masih ketahan aja karena COVID ini. Kalau nggak udah ramai Pak, iya kan? Udah berbondong-bondong bergantian datang ke sini. 600 federasi Pak siap datang bergantian di sini menuntut adil, karena bukan persoalan kecil bagi kami Pak. Demikian Pak ya. Mungkin dari Ketua Dewan Jawa Barat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Lili Hambali,
Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat. Ya kebetulan bersentuhan langsung dengan buruh karena saya juga sebagai buruh kan gitu. Berarti ada hak kami di situ. Alasan kami datang ke Kejaksaan Agung, kita memberikan support Pak. Ya. Juga berterima kasih atas diungkapnya dana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Tapi jangan sampai hanya diungkap dan tidak diusut tuntas Pak. Itu harapan kami. Harapan kami besar ada di Kejaksaan Agung Pak. Tolong kami yang sebagai buruh notabene sebagai rakyat Indonesia ini mempunyai harapan di Kejaksaan Pak. Karena tidak akan ada penyelesaian kalau seandainya tidak ada ketegasan dari Kejaksaan Agung. Tapi kami juga khawatir Pak. Dari kami ini ada kekhawatiran terkait dengan korupsi yang luar biasa itu Pak, nilainya 43 triliun. Kita juga punya khawatiran. Makanya dari itu alasan kami datang ke sini untuk memberikan support bahwa kami bersama Kejaksaan Agung siap mengawal untuk sampai dengan tuntas bahwa uang kami dikembalikan Pak. Masih ingat saya begitu susahnya kita terus datang ke Istana Negara Pak kemarin. Setiap minggu, bisa seminggu 2 kali saya aksi ke Istana Negara untuk menolak Omnibus Law. Begitu ditindas ya buruh Pak dengan aturan-aturan yang baru Pak, undang-undang Omnibus Law. Tapi ketika di satu sisi ternyata uang kami juga diambil Pak. Udah dihinakan buruh ini dengan aturannya yang sudah sangat tidak jelas dengan masa depannya. Tapi uang kami yang harusnya kami nikmati nanti ini sudah susah Pak. Juga banyak bukti Pak. Terkait dengan COVID ini banyak anggota kami ini yang dirumahkan dan di PHK Pak. Tapi ketika mau mencairkan dana BPJS ini sulit. Ada terbukti dari Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bogor dan Majalengka. Ini sulit Pak pencairannya gitu. Ternyata kita ketahui sekarang ini uangnya ternyata nggak ada. Kenapa bisa diulur? Jadi kami mohon kepada Kejaksaan Agung ini bertindak tegas Pak untuk mengembalikan uang rakyat. Itu. Jadi insya Allah kita akan tetap mengawal Pak. Jadi tolong nanti kalau seandainya ada proses selanjutnya kita dari kaum buruh juga dikabari Pak. Itu harapannya itu bisa lewat media ya, khusus kalau habis bukan ada ya bisa kita tweet nanti. Jadi itu. Iya, termasuk kalau seandainya nanti ada sidang pemeriksaan itu dibuka secara umum aja Pak. Biar kita ini tidak terlalu khawatir Pak. Ya, dengan bagaimana proses. Jujur aja Pak, kita ada kekhawatiran sedikit dengan jumlah uang nominal yang sangat luar biasa. Itu. Jadi jangan sampai nanti dari Sabang sampai Merauke di sini ketika mau mencairkan dana sendiri Pak. Ya, dananya itu ada kesulitan. Juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar tentang aturan BPJS kan gitu. Jadi intinya seperti itu suara kami Pak, perwakilan dari buruh, tolong usut tuntas. Kita bersama Kejaksaan Pak, itu. Jadi mohon Bapak juga punya ketegasan nanti untuk mengusut tuntas itu sampai benar-benar clear ya, uang itu dikembalikan kepada buruh. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertama sekali kami ingin memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya. Nama saya Ibu Elida Neti, saya kebetulan advokat dari Peradi Auto Hasibuan. Dalam hal ini kebetulan saya juga pengurus PPMI. Kami sangat dalam kondisi seperti ini sangat haru, bangga dengan hal-hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, di mana ini memberikan hak, yaitu penegakan hukum demi keadilan agar bangsa kita bermarwah, menghargai bahwa buruh adalah aset negara. Kita yakin dan percaya bahwa buruh
harus kita angkat derajat dan juga kesejahteraannya. Di sini bagaimana kita mau mensejahterakan negara, mau memakmurkan bangsa, sementara buruh sebagai aset juga tidak diperdulikan. Dalam hal ini saya menganggap hukum adalah panglima tertinggi di bangsa ini. Sekalipun ada nilai-nilai politik yang mendominasi, namun kami percaya sepenuhnya buat Kejaksaan Agung insya Allah dapat mengusut tuntas. Kebenaran pasti akan lahir untuk negara yang benar-benar tertata dengan rapi, dengan keadilan dan beradab. Mungkin sekali lagi dari kami terima kasih. Kami merasa kegalauan, kami merasa tempat mengadu masyarakat ini ada, yaitu di Kejaksaan Agung RI. Sekali lagi apresiasi dan mudah-mudahan semua akan berhasil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Saya Irfan Maftuh, perwakilan dari mahasiswa. Kami mahasiswa ataupun pemuda adalah salah satu anak kandung dari buruh. Jadi hari ini kaum buruh datang dan kaum mahasiswa untuk menuntut hak-hak mereka. Yang bagaimana kita ketahui, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI adalah salah satu yang harus mengambil dan mengembalikan hak-hak buruh tersebut. 43 triliun adalah dana yang sangat besar yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka saya meminta kepada Kejaksaan Agung RI, baik ketua umumnya ataupun bapak-bapak yang hadir di sini, untuk segera menuntaskan persoalan-persoalan ini. Karena apa? Persoalan ini bukan hanya persoalan yang kita harus gampangi, tetapi persoalan ini dalam kondisi Indonesia melewati COVID-19 ataupun pandemi tersebut. Dengan kondisi ini, kaum buruh harus dilayani dengan sebaik-baik mungkin. Ketika hari ini kaum buruh hadir dan Kejaksaan Agung menutup mata ataupun menutup telinga, saya pastikan mahasiswa dan kaum buruh, pemuda dan rakyat Indonesia akan selalu datang menagih menuntut hak-hak buruh. Maka saya pastikan Bapak, saya pastikan mahasiswa akan selalu datang dan kaum buruh untuk menuntut masalah korupsi yang sangat besar ini. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, silakan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!